Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tao Sensei di sini. Seperti biasa, di video kali ini nih, sambil kita nunggu nih next episode, yaitu pertarungan ronde ke-11 antara Shimo Haiha versus Dewa Loki, ada manga Shimo Haiha yang mana dibuat yaitu one shot Shimo Haiha pada saat perang di Finlandia. Dan manga ini juga teman-teman semua bukanlah manga canon dari Record of Ragnarok, melainkan manga yang dibuat oleh Comic Zenon secara one shot khusus untuk mengenang Shimo Haiha. Kira seperti apakah kekuatan Shimo Haiha di manga yang satu ini? So, tanpa basa-basi lagi, minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu di mana kita bisa melihat di tahun Perang Dunia Kedua, dan bahkan di sini selama Perang Dunia Kedua pada 30 November 1939, ibu kota Uni Soviet Moskow, dari lapangan merah dan terus melanjutkan. Di sini kita bisa melihat beberapa yaitu tokoh-tokoh penting yang sedang rapat, dan bahkan Uni Soviet di sini sepertinya akan melancarkan serangan kepada Finlandia. Kemudian di sini orang-orang mengatakan Finlandia menolak untuk menyerahkan sebagian daerah Karelia dan negosiasi telah disetujui. Kemudian dari situ salah satu jenderal mengatakan, "Bagaimana kabarmu, sekretaris jenderal?" Kemudian kita bisa melihat ada seseorang dengan kumis baplang dan mengatakan, "Baiklah, bagus juga. Tempatkan 1 juta pasukan di perbatasan Finlandia. Ini akan menjadi awal dari kehancuran Finlandia." Yang ternyata dia adalah Joseph Stalin, yaitu Partai Komunis Soviet, sekretaris umum. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan panel di mana pasukan Uni Soviet di sini akan menyerang Finlandia, dan bahkan kita diperlihatkan juga konsep di sana pada tanggal 21 Desember 1939 di dekat sungai Kola, Finlandia akan mengalami 84 hari sampai akhir perang musim dingin. Dan dari situ ada sekitar 4.000 tentara Uni Soviet sudah di hadapan perbatasan Finlandia, sedangkan di sana ada angkatan ke-32 militer Finlandia. Nampaknya dia hanya seorang diri. Kemudian setelah itu, para pasukan Finlandia pun di sini nampaknya kedinginan karena musim dingin yang begitu tragis. Kemudian di sini mereka mengatakan, dingin sekali hari ini. Area ini akan segera dibuka. Kakiku rasanya mati rasa. Kau dan lainnya sekarang diamlah." Namun tiba-tiba saja pada saat si jenderal tersebut mengatakan itu kepada teman-temannya, dar, kepala jenderal tersebut langsung tertembak. Dan bahkan semua orang pun mengatakan, sialan, dari sisi mana dia menembaknya? Dan pada saat melihat ke depan, ternyata di depan tidak ada siapa-siapa teman-teman semua. Dan seperti ada tembakan hantu, yang mana pasukan Uni Soviet di sini nampak ketakutan akibat serangan tersebut yang dadakan. Dan dari situ nampak seseorang pun menghabisi seluruh pasukan Uni Soviet sebanyak 4.000 orang. Dan dia adalah Kompi ke-6, Resimen ke-34, Divisi ke-12, Kapten Cadangan Angkatan Pertahanan Finlandia, Shimo Haiha pada umur 34 tahun. Dan kita bisa melihat Shimo Haiha untuk membasmi dan menghabisi 4.000 pasukan Finlandia, dia hanya cukup 1 senapan dan berkamuflase bersama salju-salju di sekitarnya. Kemudian setelah itu, setelah Shimo Haiha ini menghabisi pasukan Uni Soviet, Shimo Haiha kembali lagi ke kamp tentara Finlandia di dekat Sungai Kola. Di sini semua orang pun merayakan kemenangan dari Shimo Haiha. Bahkan mereka mengatakan, "Selamat atas keberhasilan menembak 10 prajurit Uni Soviet dengan 10 tembakan beruntun bersulang. Bagus sekali, Shimona. Ini hadiah untukmu. Ayo minum sepuasmu." Yang ternyata dia adalah Komandan Kompi ke-6, Arne Utilainen. Kemudian Shimo Haiha berkata, "Tidak, terima kasih," dengan dinginnya. Kemudian orang-orang di sana mengatakan, "Komandan, tolong berhenti menuangkan vodka padaku selama misi ini." Tapi tetap saja, untuk bisa mengalahkan 10 orang prajurit Uni Soviet sendirian itu agak berbahaya loh. Aku tidak akan heran jika dia terguncang begitu parahnya. Kemudian dari situ, para prajurit yang lain pun mengatakan, "Dengan itu semua, maaf permisi, aku tidak melihatmu," ucap seseorang karena menabrak Shimo Haiha. Di sini Shimo Haiha pun dengan tatapan dingin
tidak memedulikan orang tersebut dan langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Kemudian orang itu mengatakan, bukan itu maksudku, aku. Kemudian si Moheha berkata, aku akan patroli sebentar. Namun tiba-tiba saja salah satu prajurit langsung mengikuti si Moheha. Di sini si Moheha pun pergi keluar dan mengatakan, oi kapten, kau melupakan skopnya. Tidak masalah, biarkan dia sendiri dulu. Gift, dia akan baik-baik saja, ucap komandan. Kemudian si Moheha di sini langsung pergi keluar dengan menggunakan tudung hangatnya. Dan bahkan di sini si Moheha mulai mengambil salju dan langsung memakannya. Entah nih apa gunanya salju untuk si Moheha dimakan ya. Mungkin saja minasan semua bisa untuk menghilangkan rasa dingin di tubuh si Moheha. Dan setelah itu si Moheha pun nampak memantau pasukan-pasukan Uni Soviet, dan bahkan di sini pasukan Uni Soviet pun kembali lagi ke jembatan Sungai Kola. Ada beberapa orang di sana dan bahkan mereka berkata, tidak ada satupun anggota tim inspeksi kemarin malam yang kembali. Apa maksud kalian mereka paling banyak hanya 30 ekor tikus? Iya kan? Sebentar, ada sesuatu di bawah tumpukan salju ini. Dan pada saat orang-orang tersebut mendekat, benar saja, yaitu tim inspeksi yang dibunuh oleh si Moheha diletakkan di sebelah sana dan menjadi incaran empuk oleh si Moheha untuk membantai orang-orang tersebut. Dan bahkan di sini si Moheha langsung menembaki orang-orang itu dan mengatakan, serangan musuh, jangan gentar, cepat kejar dan tembak dia. Di mana kau, keparat? Dan kemudian dari situ orang-orang dari Uni Soviet pun mulai mengincar si Moheha yang entah di mana si Moheha berada. Dan si Moheha pun melihat prajurit-prajurit tersebut bukanlah sebagai manusia, melainkan sebagai buruan, yaitu rusa. Bahkan setelah itu kita diperlihatkan masa lalu si Moheha pada saat dia menjadi warga sipil dan ikutan wajib militer. Di sini dijelaskan, seperti yang kuharapkan dari putraku, kau telah berhasil memburu rusa besar, kau sudah menjadi pemburu yang sangat hebat. Kemudian kita dijelaskan masa lalu dari si Moheha. Jangan terbawa suasana, demi orang yang lebih lemah, lihatlah dia putra Tuan Haiha. Tingginya bahkan sama dengan putriku yang usianya 10 tahun. Bukankah dia sudah menginjak umur 18 tahun kan? Tingginya bahkan tidak mencapai 180 cm. Oi, di mana putriku? Tidak. Apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana jika kau memiliki penyakit aneh? Tidak peduli seberapa baik kau dalam hal menembak, kau pasti tidak akan pernah diterima di militer, ucap orang-orang yang lainnya. Dimana di sini si Moheha terus disiksa dan bahkan diledek dan juga dihina oleh orang-orang yang lainnya dan cita-citanya ingin menjadi seorang militer. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan lagi di masa sekarang di mana si Moheha mengincar beberapa orang dan bahkan di sini pasukan Uni Soviet pun hingga pada akhirnya menemukan si Moheha dan dia berkata, dia monster. Sulit dipercaya, pria itu tidak menggunakan skop. Apa mereka menembak kita dari jarak ratusan meter ya? Tidak, mereka hanya satu orang, ucapnya. Dan pada saat itu juga si Moheha nampaknya menyadari salah satu prajurit Uni Soviet yang telah mengetahui posisinya. Si Moheha pun langsung menembakinya. Namun tiba-tiba saja ada seorang yang bilang, hentikan, kita harus cepat. Jika tidak, kapten akan... tunggu dulu, jangan panik, Gip. Bukankah aku menyuruhmu untuk melihatnya baik-baik? Dia baik-baik saja. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa satu peloton prajurit militer Uni Soviet yang berjumlah 25 prajurit mati di tangan si Moheha sendirian. Dan dalam 83 hari tersisa menuju waktu perang. Selanjutnya, setelah kejadian di malam itu, kita diperlihatkan tanggal 15 Januari 1940, 60 hari sebelum terjadinya perang musim dingin. Di sini, si Moheha dan Guineper langsung melakukan tugas patroli bersama. Di sini Guineper mengatakan, Kapten Haiha, apa kapten juga akan ke jembatan penjaga? Bagaimana kalau kita berangkat bersama? Si Moheha mengatakan dengan dinginnya, baiklah. Namun Guineper berkata, kapten, apa mungkin kapten ini adalah utusan Tuhan ya? Si Moheha pun langsung nyembur karena terkaget dibilang oleh Guineper seperti itu. Kemudian di sini Guineper ini langsung menjelaskan kepada si Moheha yang ternyata Guineper bukanlah seorang perempuan melainkan laki-laki. Di sini dia mengatakan, aku punya istri dan 5 anak perempuan. Bayi kami juga akan lahir sebentar lagi. Si Moheha menjawab, begitu ya. Kapten, kenapa kau menjadi tentara? Ucap Guineper. Si Moheha mengatakan, tidak ada alasan besar untuk melindungi orang lain. Kemudian setelah itu di sini terjadilah percakapan antara Guineper dan juga si Moheha. Di sini si Moheha berkata, aku hanya melakukan untuk diriku sendiri. Aku baru saja lulus dari latihan bela diri dan bergabung kemarin. Alasan yang bagus sepertimu itu tidak akan pernah aku lakukan.
Kemudian dari situ Guinevere mengatakan, aku hanya khawatir aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dukungan seseorang, Kapten. Namun si Moheha pun langsung terkaget dan bahkan tercengang ke depan. Kemudian di sini si Guinevere mengatakan lagi, Kapten adalah orang yang sangat kuat. Setelah itu Guinevere dan juga si Moheha pun melakukan percakapan kembali dan bahkan mereka berkata, tidak, hal yang seperti itu kan tidak mungkin. Tidak, aku juga akan melakukan yang terbaik agar aku juga bisa menjadi kapten sepertimu. Dan tentu saja aku juga berjuang untuk anak-anakku. Jadi aku mohon ajari aku untuk menembak. Jadi mohon bantuannya ya kapten. Sambil menjabat tangan si Moheha pun langsung menjaga tangannya kembali. Dan bahkan di sini terjadi kontak di mana si Moheha dan juga Gwip akan saling melindungi satu sama lain. Di sini dia mengatakan, baiklah kalau begitu, Yos. Dan kita pun diperlihatkan pada tanggal 22 Februari 1940, 19 hari menuju perang musim dingin. Di sini nampak pasukan Uni Soviet yang mulai merencanakan sesuatu dan bahkan mereka mengatakan, semuanya bersiap di pos kalian masing-masing. Kita akan memulai operasi pengepungan sekarang. Kemudian tepatnya tanggal 25 Februari 1940, pertempuran hari pertama di jembatan Kola dimulai antara pasukan Uni Soviet melawan pasukan Finlandia. Di sini pasukan Uni Soviet mengatakan, dasar mereka semua keras kepala sekali. Oi, cepat bergerak, isi amunisinya. Apa kau pernah mendengar tentang dia? Pertempuran kali ini cukup mudah menurutku. Namun tiba-tiba saja di sini nampak pasukan Uni Soviet dibantai oleh si Moheha. Bahkan di sini semua orang mengatakan, rebut semua senjata dan tank yang masih berguna. Setelah kalian membereskan tempat ini, cepat pergi ke barat daya untuk mencari bantuan. Dan setelah itu si Moheha pun nampaknya jatuh sakit dan bahkan si Moheha di sini terus-terusan pingsan dan tak sadarkan diri. Di sini Guinevere mengatakan, Kapten Simuna, apa yang terjadi? Apa kau tertembak? Si Moheha mengatakan, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit goyah. Ketua, saya belum menerima satu surat pun sejak 3 hari yang lalu. Apa-apaan itu? Kau tidak bisa melakukannya sekarang, Kapten. Lebih baik jika istirahat saja. Namun si Moheha menolak dan mengatakan, aku tidak apa-apa, Simuna. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1940, 13 hari menuju perang musim dingin Finlandia, di sini Guinevere mendapatkan sebuah surat dari keluarganya dan mengatakan, aku telah melahirkan. Wah, selamat ya Guinevere. Selamat. Terima kasih. Mau kau kasih nama siapa? Apa istrimu baik-baik saja? Dan dari situ si Moheha pun langsung keluar ruangan dan dikejar oleh kaptennya dan mengatakan, Simuna, kau belum istirahat sama sekali kan? Aku tidak apa-apa, ucap si Moheha. Kemudian di sini sang kapten mengatakan, oi Simuna, apa kau masih menganggap dirimu sendiri adalah kurcaci yang lemah? Alasan kenapa kami semua masih hidup sampai saat ini adalah karena perjuanganmu kan? Kau sudah membunuh ratusan pasukan musuh sendirian dan memaksa mundur pasukan Uni Soviet dari garis pertahanan. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah kau selamatkan? Kenapa kau tidak menyadarinya si Moheha? Banggalah pada dirimu sendiri Simuna. Jika kau sudah mengerti sekarang, makanlah yang banyak dan cepatlah tidur. Kau itu bawahanku yang paling penting. Si Moheha pun ketika mendengar hal tersebut langsung tersadar dan mengatakan, Kapten, terima kasih banyak, sambil dia pun menangis. Setelah itu kita pun kembali lagi ke 6 Maret 1940, pertempuran Kola kedua, 6 hari menuju perang musim dingin Finlandia. Kemudian sang kapten mengatakan, dengarkan kalian semua, kita akan mengalahkan mereka hanya dengan beberapa orang. Ini adalah tanah kita, jangan biarkan mereka menginjakkan kaki mereka di tanah air kita. Kami memiliki dewa kemenangan. Hancurkan satu persatu dari mereka. Warna merah di ladang salju dengan darah mereka. Ayo, kita pergi semuanya. Dan kita bisa melihat bahwa pasukan Finlandia di sini mulai menyerang kembali pasukan dari Uni Soviet. Bahkan di sini pasukan Uni Soviet pun mengatakan, kami datang pasukan Uni Soviet, White Death akan menghadangmu, ucap pasukan Finlandia. Dan dari situ si Moheha menggunakan senapan mesin ringan Suomi KP-31. Kemudian di sini Guinevere mengatakan, Kapten, apa itu? Si Moheha pun menggunakan mesin tembak itu dan memberantai beberapa pasukan Uni Soviet dan langsung mati seketika. Dan pada saat itu juga Guinevere berkata, dia bahkan bisa menggunakan senapan mesinnya. Wah, bahaya sekali. Kemudian di sini pasukan Uni Soviet menggunakan tank baja dan mengatakan, Brigade Tank 1 Soviet serang. Dari situ komandan mengatakan, datang, pasukan tank mereka sudah datang. Apa yang kau lakukan? Aku akan melakukannya sendiri, ucap si Moheha. Di sini si Moheha langsung mengincar tank baja tersebut dan langsung mengincar, yaitu
Tepat saja di Basoka tank baja itu, si Mohaya pun menembakkan senapannya dan duar. Satu tank baja pun hancur seketika oleh serangan milik si Mohaya. Di sini semua orang pun terkagum atas serangan si Mohaya dan mengatakan, "Wah, berhasil, kita berhasil, kapten kita memang hebat. Yos, lanjutkan anak-anak, majulah, tank nomor 1. Mereka menghancurkan tank kita. Apa yang harus kita lakukan?" Di sini si Mohaya pun mulai mengincar salah satu komandan di sana. Dan di sini orang itu pun tidak sadar dengan keberadaan si Mohaya dan mengatakan, "Tidak, kita akan terbunuh jika terus begini. Apa sudah ada surat perintah mundur?" Dari situ si Mohaya pun mengincar orang tersebut, namun orang tersebut pun langsung menyadari keberadaan si Mohaya. Namun di sisi lain, ketika si Mohaya akan mengincar orang tersebut, Guineper akan ditembak oleh pasukan Uni Soviet dan diambang kematian. Si Mohaya pun langsung melihat si Guineper tersebut dan tidak fokus kepada musuhnya. Dia berkata, "Guineper!" Dan pada saat akan ditembak si Guineper ini, si Mohaya langsung melancarkan tembakannya bukan ke orang Uni Soviet yang dia incar, melainkan mengincar kepada dan menembak orang yang akan menembak si Guineper tersebut dan menyelamatkan Guineper. Sedangkan si Mohaya di sini nampaknya tertembak oleh salah satu pasukan Uni Soviet. Di sini Guineper pun mengatakan, "Apa yang terjadi?" Kemudian sang komandan pun di sini terkaget karena si Mohaya terkena tembakan oleh salah satu pasukan Uni Soviet dan terjadi luka bakar di sekitar mulutnya. Di sini sang jenderal pun terkaget dan menghampiri si Mohaya dan mengatakan, "Simuna, bertahanlah. Oi, Simuna, oi. Pasukan Soviet mundur, mundur." Dan dari situ pasukan Uni Soviet pun sisanya pada mundur semua. Dan dari situ juga perang berakhir dengan kemenangan pasukan Finlandia. Setelah kemenangan tersebut berakhir, kita melihat yaitu mimpi si Mohaya. Di sini Haiha, si kecil Haiha yang bermain dengan ibunya. Bahkan di sini mereka mengatakan, "Jangan pernah ragu. Jika kau adalah seorang pria, jangan lihat ke belakang. Kau punya sesuatu yang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan kalah dari siapapun. Aku tidak akan kalah dari siapapun. Dan seketika setelah mimpi tersebut, si Mohaya pun sadarkan diri dan tidak mati. Dan dari situ si Mohaya pun mulai ditengoki oleh prajurit-prajurit yang lain, bahkan dengan komandannya. Bahkan semua orang mengatakan, "Kapten, kita sudah sadar. Kapten, apa yang harus aku lakukan? Aku minta maaf kepadamu." Kemudian di sini si Mohaya mengatakan, "Guinever-san, Simuna, ya ketua, markas besar baru saja mengumumkan hasil perang. Kita menang Simuna. Apa aku masih bermimpi? Ini bukan mimpi Simuna. Kau adalah pahlawan kami, pahlawan Finlandia, si Mohaya." Dan dari situ si Mohaya pun berhasil memenangkan perang melawan Uni Soviet. Dan dari situ mulailah namanya dikenang oleh seluruh orang Finlandia, bahkan seluruh dunia. Bahkan di sini dijelaskan, si Mohaya yang juga dikenal sebagai The White Death, sekitar 542 orang yang dikonfirmasi secara resmi yang berhasil si Mohaya kalahkan. Rekor ini telah menjadi legenda sebagai pertempuran yang paling sukses di dunia. Seorang pahlawan yang telah menyelamatkan teman-temannya dan menyelamatkan negaranya. Dia telah terjun ke dunia ini pada usia 12 tahun. Kau adalah pahlawan Finlandia, si Mohaya, dan panel pun selesai. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan manga one shot terkait si Mohaya. Jadi gimana menurut minasan terkait kisahnya pada manga tersebut? Apakah saudara atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saudara saksikan di channel Taucar agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Saya Sensei, and bye-bye.